Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al ikhwah hajanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju masjid ini untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Salat dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai hari yang tidak lagi ada keraguan di dalamnya. Baik, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul As-Salasah, 3 landasan yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Kita sudah masuk bagian yang kedua, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, yang mana pada bagian pertama sudah selesai, itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tahu nanti di alam barzakh kita akan ditanya berkaitan dengan 3 pertanyaan, yang mana 3 pertanyaan ini harus kita pelajari, harus kita yakini. Kenapa? Karena yang menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir bukan hafalan, tapi yang menjawab adalah as-sabat, yaitu keteguhan dalam keimanan. Orang yang beriman akan menjawab dengan teguh dan pasti. Adapun orang-orang yang murtab, orang yang munafik, orang yang kafir, maka mereka tidak bisa menjawab. Mereka hanya mengatakan la adri sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu. Aku tidak tahu, aku mendengar orang-orang mengatakan demikian, maka aku pun ikut-ikut mengatakannya. Oleh karena itu wajib kita mempelajari 3 hal ini, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, siapa Rabb kita, ya, mengenal agama Islam, yaitu pertanyaan madinuka, apa agamamu, dan juga mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita pelajari nanti pada bagian seri mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seri mengenal agama Islam ini kita sudah bahas bagian yang pertama, yaitu syahadat yang pertama, syahadatain, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Nah, sekarang kita masuk ke dalil-dalil rukun Islam yang lain, yaitu salat sampai haji. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah taala yang wafat tahun 1209 Hijriah mengatakan, wa dalilus salat waz zakat wa tafsirut tauhid qauluhu ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Dalil berkaitan dengan salat, zakat, dan juga tafsir tauhid. Tafsir tauhid yaitu la ilaha illallah. 3 hal ini tercakup dalam satu ayat dalam surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98 ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintahkan, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Ini tauhid. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah saja dengan ikhlas, dengan murni. Ya, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memurnikan tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memurnikan tauhid, agar manusia di muka bumi semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Hunafa'a. Hunafa itu jamak dari hanif, yang pernah kita bahas, itu adalah agama Nabi Ibrahim. Apa yang dimaksud dengan agama Nabi Ibrahim? Yaitu menyembah Allah saja.
Dan inilah agama seluruh nabi dan rasul. Ya, visi misinya sama. Mengajak manusia untuk menyembah Allah saja dan meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. Ini tafsir tauhid dan kita sudah panjang lebar membahas masalah ini. Wa yuqimus sholata, dan mereka diperintahkan untuk mendirikan salat. Wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus ya. Sering sekali Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara salat zakat di dalam banyak ayat. Di dalam banyak ayat menunjukkan bahwasanya pentingnya dua rukun ini, yaitu salat dan zakat. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, salat secara bahasa maknanya doa. Secara syar'i artinya perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tentu saja dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat khusus. Dengan syarat-syarat khusus. Ada takbiratul ihram di situ. Berarti kalau ada orang yang belum takbiratul ihram, berarti dia belum masuk ke dalam salat. Iya, khilaf di kalangan para ulama, Ustadz, kalau misalnya imamnya lagi ruku, Ustadz, saya lagi wudu, saya buru-buru wudunya ngejar supaya dapat rukunya imam. Man wajada ruku'an wajada rok'atan, kata Nabi. Siapa yang dapat rukunya imam, dia dapat satu rakaat. Akhirnya dia lari tuh, buru-buru wudunya untuk mendapatkan rukunya imam. Apakah saya harus takbiratul ihram dulu atau langsung takbir intikal langsung ruku? Ya, khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib takbiratul ihram dulu, karena takbiratul ihram adalah pembukanya sholat. Kalau ada orang sholat nggak takbiratul ihram, berarti dia belum masuk dalam sholat, sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena dia belum masuk ke dalam sholat, belum takbiratul ihram. Pendapat yang kedua mengatakan nggak perlu takbiratul ihram, cukup takbir intikal saja. Dia takbir langsung apa? Ruku. Kenapa? Sama-sama takbir, kan begitu? Sama-sama takbir. Tetapi kedua pendapat ini nggak bawain dalil, ya, tidak membawakan dalil. Masing-masing tidak membawakan dalil. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mewanti-wanti. Beliau lebih menguatkan pendapat yang pertama sebagai bentuk ikhtiyaton, sebagai bentuk kehati-hatian, ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Kenapa? Karena sholat itu dibuka diawali dengan takbiratul ihram. Ya, walaupun dua pendapat tadi tidak membawakan dalil, tetapi sebagai bentuk kehati-hatian, ikhtiyaton, agar kita benar-benar sudah masuk ke dalam sholat dengan takbiratul ihram. Kita takbiratul ihram terlebih dahulu, Allahu Akbar, kemudian takbir intikal untuk ruku. Iya, ini yang harus diperhatikan karena kita lihat banyak saudara-saudara kita melakukan demikian tanpa takbiratul ihram dulu. Walaupun secara hukum ya ini khilaf dengan para ulama, masalah furu salatnya dihukumin sah. Tapi untuk kehati-hatian kita perlu menjaga takbiratul ihram sebelum masuk ke dalam salat. Dan salat sangat ditekankan di dalam agama kita. Dia merupakan tiang agama. Siapa saja yang salatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Tapi kalau misalnya sholatnya buruk, ya, dia tidak menjaga sholat, ya, maka seluruh amalnya juga buruk. Barometernya di sholat. Betapa banyak kaum muslimin yang, ya, mereka sholatnya bolong-bolong. Nah, kita mendoakan saudara kita semoga Allah memberikan hidayah agar menjaga sholat lima waktu. Ya Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan sholat 5 waktu di malam Mi'raj, tepatnya di tahun ke-10 kenabian. Di tahun ke-10 kenabian, setelah istri Nabi Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha wafat dan paman beliau Abu Thalib yang nama aslinya adalah Abdul Manaf juga wafat. Dua orang ini pilar dakwahnya Nabi, ya, walaupun Abu Thalib tidak masuk Islam. Pada tahun tersebut Nabi SAW sangat sedih, makanya disebutnya Amul Huzn, tahun kesedihan. Nah, sebagai bentuk tasliyatullah, sebagai bentuk hiburan dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi tidak bersedih, ya, Nabi diajak jalan-jalan. Diajak jalan-jalan, ya, sama malaikat Jibril diajak jalan-jalan. Kemana? Ke langit ke-7, subhanallah.
jalan-jalannya ke langit ketujuh. Jadi kalau ada orang bersedih ajak jalan-jalan untuk hiburan. Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik buruk. Tahu buruk ya? Sejenis kuda. Tapi dia lebih besar daripada bigol. Tapi lebih kecil daripada kuda. Bigol itu perkawinan silang antara kuda sama keledai. Namanya bigol. Jadi buruk itu lebih besar daripada bigol, tapi lebih kecil daripada kuda. Ya, kalau keledai paling kecil. Urutannya keledai, bigol, buruk, kuda. Ya, kuda Arab ya, bukan kuda Indonesia. Mungkin kalau kuda Indonesia mungkin kecil-kecil lah. Adapun dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, Nabi SAW bersama malaikat Jibril terbang ke atas langit ketujuh. Bukan naik buruk, bukan. Ya, tapi bersama malaikat Jibril terbang. Ya, karena kemampuan malaikat Jibril terbangnya ya secepat kilat sejauh mata memandang. Sekali kepak sayapnya langsung melesat. Jarak antara langit satu dengan yang lain aja jaraknya sekitar 1000 tahun perjalanan. Jarak bumi dengan langit pertama aja jaraknya 1000 tahun perjalanan. Setiap langit jaraknya 1000 tahun perjalanan, 1000 tahun perjalanan. Semakin ke atas semakin besar. Bayangkan kalau sampai ke langit ketujuh butuh waktu 7000 tahun perjalanan. Ya. Tapi Nabi SAW bersama malaikat Jibril mampu nembus langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha di Baitul Ma'mur di atas langit ketujuh hanya dalam waktu 1 malam, bolak-balik pepek. Balik lagi ke Mekah sebelum subuh. Makanya Abu Jahal sangat gembira sekali waktu itu mendengar kabar, Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1 malam. Wah, Muhammad tambah gila. Gak ada orang yang melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa PP 1 malam. Zaman dulu gak ada pesawat jet, ya, gak ada kereta cepat, gak ada. Ya, kendaraan paling cepat waktu itu hanya kuda. Ya, makanya dia nyebarin berita kemana-mana Abu Jahal ya, bahwasanya Muhammad tambah gila, subhanallah. Gak ada yang seperti itu. Sampai disampaikan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tuh sahabat kamu tuh tambah gila. Kenapa emangnya? Mana ada orang perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bolak-balik 1 malam. Ya, balik lagi sebelum subuh udah sampai di Mekah katanya. Apakah Nabi SAW mengatakan demikian? Iya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, demi Allah saya percaya. Demi Allah saya percaya. Inilah Abu Bakar, makanya disebutkan As-Siddiq, orang yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak pakai mikir-mikir dulu. Beda sama Umar bin Khattab, masih agak ragu, benar enggak ya? Benar enggak ya? Umar bin Khattab masih ragu. Abu Bakar langsung mengiyakan, kalau benar itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, saya percaya. Kalau seandainya tembok ini warna putih, menurut mata saya, kata Nabi SAW, enggak, wahai Abu Bakar, itu tembok warna hitam. Maka saya akan mendustakan mata saya dan akan membenarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kisahnya masyhur ya. Nabi SAW mendapatkan perintah salat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun salat sebelumnya sudah ada, tapi semuanya dipukul rata, 2 rakaat. Ya. Subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar, maghrib, isya 2 rakaat semua. Ya, sebelum peristiwa Mi'raj ini. Imam Muslim dalam Sahih meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Wa'tiya Rasulullah SAW ay fis sama'i sabi'a thalathan, wa'tiya salawatil khamsa, wa utiya khatimah suratil Baqarah, wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummati syai'a." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya nomor 173. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ini bukan hadis Nabi ya, perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di langit ketujuh 3 hal. Yang pertama, Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholat 5 waktu. Ya, yang sholat 5 waktu itu sama dengan 50 kali sholat pahalanya, subhanallah. Yang awalnya 50 kali sholat bolak-balik ketemu malaikat siapa? Ketemu Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Wahai Muhammad, kembali lagi pada Rabbmu. Umatmu nggak bakalan sanggup 50 kali sholat sehari semalam. Baru sholat, nanti sholat lagi, sholat lagi dan seterusnya. Ya, kapan kerjanya Ustaz kalau begitu? Makanya Nabi Musa paham, Bani Israel aja nggak bakalan mampu, apalagi umat kamu akhir zaman, ya banyak kekurangan. Akhirnya Nabi bolak-balik sampai akhirnya finalnya 5 kali dalam sehari semalam. Yang 5 kali dalam sehari semalam itu sama dengan 50 pahala sholatnya. Yang kedua, wa utiya khatimah suratil Baqarah. Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
penutup surat Al-Baqarah yang keutamanya sangat banyak. Ya, keutamanya sangat banyak. Yang ketiga, ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni siapa saja yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Alias mentauhidkan Allah. Siapa saja yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Ini Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dibahas panjang ya, kitab salat itu panjang. Syekh Albani nulis kitab salat 3 jilid, ya. Aslu sifat salat Nabi. Adapun ringkasannya cuma 1 jilid dan seterusnya. Hukum orang yang mengingkari salat bagaimana, Ustaz? Ya, para ulama menyebutkan orang yang mengingkari kewajiban salat atau syariat lain maka dia telah keluar dari agama Islam. Iya. Kenapa? Karena dia telah mengingkari sesuatu yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengingkari sesuatu yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia hakikatnya tidak beriman dengan Nabi. Orang yang tidak beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hakikatnya tidak beriman kepada zat yang telah mengutus Nabi tersebut. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah yang mengutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berbahaya. Oleh karena itu tidak boleh kita mengingkari kewajiban sholat. Kalau tidak pernah sholat sama sekali gimana, Ustaz? Ya, khilaf di kalangan para ulama. Seumur hidupnya nggak pernah sholat, tiba-tiba meninggal, KTP-nya Islam, mau dibawa ke masjid, DKM-nya nolak, gitu. Orang ini nggak pernah kelihatan di masjid, ngapain sholat di masjid, kan begitu? Tiba-tiba dia meninggal, minta disolatin di masjid, DKM-nya nolak. Secara fitrahnya begitu. Apa hukumnya, Ustaz? Kalau orang nggak pernah sholat sama sekali, apakah orang ini masih dikatakan muslim atau gimana? Mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal atau Hanabilah mengatakan, ya, bahwasanya orang ini dihukumi kufur, keluar dari agama Islam, alias nggak boleh disolatin, ya, nggak boleh dikuburin di pekuburan kaum muslimin. Dia harus dikuburkan di pekuburan selain kaum muslimin. Adapun pendapat jumhur, ya, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ya, dia dibunuh. Jadi dibunuh. Tapi pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i memandang dia dibunuh bukan karena kafir, bukan. Tapi karena hukuman hadnya dia, karena nggak pernah sholat seumur hidup. Ya, dia tetap dihukumi muslim, tetapi setelah dibunuh dia dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Adapun pendapatnya Imam Abu Hanifah, ya, tidak dibunuh. Ya, dia diberikan hukuman takzir. Apa hukuman takzirnya? Dipenjara seumur hidup. Sami mawon, Ustaz. Ya, dipenjara seumur hidup. Ya, makanya penting sekali untuk menjaga sholat. Ya, kalau ada orang sholatnya cuma setahun sekali, Ustaz, cuma sholat Idul Fitri aja, maka kita katakan dia pernah sholat. Dia pernah sholat, walaupun sekali seumur hidup. Ya, walaupun sekali seumur hidup, walaupun setahun sekali, berarti dia pernah sholat, berarti masih dikatakan muslim, tapi muslim yang fasik. Ya, mu'minun bi imanihi, fasikun bi maksiatihi. Dia dikatakan mukmin karena ada iman di dalam hatinya, masih mau sholat, dan dia dikatakan fasik karena maksiatnya dia meninggalkan sholat, apalagi meninggalkan sholat wajib. Maka berhati-hati. Kalau ada saudara kita yang masih hidup tapi nggak pernah sholat, ajak bujuk, gimana caranya supaya tarik sudah. Ya, mungkin dia malu, kan begitu, nggak ada temannya di masjid. Ya, mungkin nggak ada yang ngajak. Tapi sekalinya diajak, oh ternyata, oh masya Allah, orang di masjid ramah-ramah ya. Dia disambut. Ahlan wa sahlan, marhaban saudaraku, selamat datang di masjid kami. Masjidnya nyaman, karpet tebal, ruangan AC, semakin nyaman dia. Sehingga ketika dia sudah merasa nyaman, nggak perlu lagi diajak-ajak. Kenapa? Hatinya sudah terikat dengan masjid. Makanya betapa banyak orang-orang yang nggak mau ke masjid, kenapa? Karena malu. Nggak enak, Ustaz. Malu, Ustaz. Nggak ada teman, Ustaz. Nggak ada yang ngajak ngobrol, Ustaz. Ya, nggak ada yang nanya, Ustaz. Kan begitu. Dia merasa asing. Asing. Makanya saya sering nasihatin sama teman-teman, kalau ada saudara kita masuk ke masjid, mungkin dia baru, jangan dipelototin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oh, ini orang dari mana nih? Jangan-jangan mau bawa kotak amal nih, gitu. Udah suuzon duluan, ya. Jangan ya.
ya tetap ada kita perhatikan ya. Kita ajak ngobrol, dari mana Mas, namanya siapa? Orang itu pasti akan bahagia sekali. Kenapa? Merasa diperhatikan oleh saudaranya sama muslim. Kalau terkadang sholat, terkadang tidak, gimana? Berarti sholatnya bolong-bolong. Gimana hukumnya Ustadz? Ya sebagian ulama mengatakan dalam satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah sholat tegas, ya nggak pakai neko-neko. Ya, beliau mengatakan dikafirkan, subhanallah. Walaupun dia sholat di luar waktunya, ya kecuali kalau ada uzur ya. Kalau ada uzur mungkin boleh lah. Tapi dia sengaja mengundurkan sholat sampai keluar waktunya. Itu yang dinamakan dengan sahun. Ya. Fi sholatihim sahun. Mereka sholatnya sahun. Apa yang dimaksud dengan sahun? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya dia tidak sholat zuhur kecuali sudah mau masuk asar. Dia sholat asar kecuali sudah mau masuk maghrib. Dia sholat maghrib sudah mau masuk isya. Sholat isya di akhir-akhir waktunya. Sholat subuh juga sudah mau matahari terbit. Ya, itu namanya sahun. Bukan berarti nggak sholat sama sekali. Dia lalai. Lalai. Tetapi yang paling mendekati kebenaran bahwasanya dia tidak dikafirkan. Kalau masih bolong-bolong, ya orang yang sekali seumur hidup aja sholat masih katakan muslim kok, kan begitu. Apalagi yang sholatnya bolong-bolong. Ya, kadang sholat, kadang enggak. Maka ini tetap dikatakan mukmin bi imanihi wa fasikun bi maksiatihi, tidak dikafirkan, tapi dia di posisi sangat berbahaya. Kemudian rukun Islam yang lain zakat, ya. Zakat artinya numu, ya. Wa ziyadah, bertambah. Secara syar'i artinya hak yang wajib dikeluarkan dari harta khusus, diberikan kepada orang yang khusus di waktu yang khusus dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, syarat-syaratnya ada 5. Yang pertama muslim, kedua dia bebas, bukan budak. Dia bukan budak. Yang ketiga sudah sampai nisab, yang keempat dimiliki dia sempurna, milik dia sempurna, bukan milik orang lain. Yang kelima sudah haul, sudah setahun. Artinya kalau dia bukan muslim ingin mengeluarkan zakat, maka tidak diterima. Ya. Kalau dia mau sodako gimana Ustaz? Ambil aja, nggak apa-apa. Tapi dia tidak dapat pahala di akhirat. Kalau mati dalam keadaan kafir, tidak dapat pahala di akhirat. Allah ganti di dunia saja. Saja. Apa saja jenis-jenis barang-barang zakat? Yang pertama binatang ternak, biji-bijian, buah-buahan. Ya, ada rikaz, ada harta yang terpendam atau biasa kita sebut dengan harta karun. Ya. Kalau ada orang nemu tiba-tiba harta karun, satu peti isinya emas semua. Ya, di situ ada zakatnya. Ada emas dan perak dan ada hasil perdagangan. Kita nggak bahas semuanya lah. Ya, ini pembahasannya masalah fikih. Tapi di sini ada pembahasan tentang masalah emas dan perak. Yang mana kita rata-rata punya uang. Kalau binatang ternak nggak ada yang melihara kambing di kompleks sampai 40 kambing, ya bisa dikomplain sama warga. Apalagi ternak sapi, ya, apalagi ternak unta, ya. Jarang-jarang kita di situ nggak ada ya. Kalau emas dan perak, uang ada. Kalau misalnya kita sudah punya uang emas, misalnya emas nisabnya itu ketika dia sudah sampai 20 dinar. Kalau perak 200 dirham. Ya, kalau emas sekitar 85 gram emas. Kalau antum punya uang di tabungan sudah 85 gram emas. Sekarang berapa juta? 1 gram. 2 juta. 2 juta kali 85 gram. 170 juta. Kalau misalnya antum punya tabungan di bank 170 juta, uang itu nggak dipakai tuh, setahun ngendep nggak dipakai. Berarti ya wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ustadz, saya udah 5 tahun Ustadz, uang itu ngendep di tabungan dan saya nggak pernah bayar zakatnya, gimana? Nah, hati-hati, jangan sampai terkena ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan setrika orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Pada hari di mana mereka disetrika dahinya, dadanya dan punggungnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka nggak mau bayar zakat. Sudah tahu hukumnya tapi tidak mau dikeluarkan zakatnya. Hati-hati. Saya baru tahu hukumnya Ustadz sekarang Ustadz. Tapi udah 5 tahun saya nggak bayar zakat. Gimana caranya? Ya sudah, lihat di tabungannya tanggal berapa uang kita sudah mencapai nisab tahun itu. Tahun itu emas harganya berapa? Tinggal dihitung aja.
Oh misalnya emas waktu itu cuma 900.000 Ustaz ya, 900 kali 85 aja. Berapa tuh? Ya. Atau 1 juta lah biar ngitungnya gampang. 1 juta kali 85 berarti 85 juta. Kalau uang kita tahun itu sudah 85 juta tidak dipakai setahun berarti wajib dikeluarkan 2,5%. Tunggu setahun berikutnya uang itu berkurang atau bertambah. Kalau bertambah gimana Ustaz? Tambahnya finalnya di tahun berikutnya jadi 100 juta. Berarti dikeluarkan 2,5% dari 100 juta. Bukan yang 85-nya karena sudah bertambah. Kalau berkurang ya kalau berkurang nggak usah ditanya lah. Berarti nggak ada kewajiban zakatnya. Iya. Wahalum majarro dan begitu seterusnya, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun kelima berlaku ya akumulatif. Jangan anggap saya sudah bebas 5 tahun nggak bayar zakat kan saya nggak tahu. Enggak, tetap ada kewajiban zakatnya. Ya, kalau perak gimana Ustaz? Kalau perak ya 200 dirham nisabnya atau paling enggak 595 gram perak. Kalau misalnya 1 gram perak 40.000, ya perak lebih murah ya. 40.000 kali 595 gram, ya sekitar 20 jutaan lah ya. Ya, 20 sampai 30 juta. Taruhlah 30 juta. Berarti kalau kita udah punya 30 juta, uang itu nggak dipakai setahun, kena zakatnya 2,5%. Khilaf dengan para ulama yang mana yang jadi patokan Ustaz, emas sama perak. Kalau yang jadi patokan perak, betapa banyak saudara kita yang nggak bayar zakat. Rata-rata punya tabungan di atas 30 juta misalnya. Ya. Tapi yang paling dekat Allahu a'lam bishawab adalah emas. Yang jadi patokan adalah emas. Ya. Allahu a'lam bishawab. Apalagi kalau istri kita koleksi emas, dihitung tuh berapa gram emasnya. Ya, dihitung berapa gram. Oh mungkin sudah sampai berkilo-kilo. Allahu a'lam bishawab. Puasa sering kita bahas, ya dalilnya firman Allah yang kita sudah hafal, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sudah sering dibahas di bulan Ramadan. Ya Nabi SAW awal-awal puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah, berarti Nabi puasa selama 9 kali seumur hidupnya. Adapun yang terakhir adalah dalil haji. Allah berfirman dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 97, Allah berfirman walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Ya, haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sanggup, bagi yang mampu finansial, mampu jasad. Ya. Tapi sekarang gimana Ustaz, nunggu 50 tahun gitu. Ya, yang penting kita niatlah nabung, ngumpulin duit untuk bisa haji. Masalah 50 tahun, 40 tahun itu urusan belakang sudah. Siapa tahu tahun depan ada kebijakan yang berubah. Kuotanya ditambah bagi orang jamaah Indonesia. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Ketika kita ada uang, kemudian kita terpanggil untuk bisa berangkat, sudah siap. Sudah siap ya. Ini dalil-dalil secara ringkas rukun Islam. Bahwasanya rukun Islam itu berkaitan dengan amalan-amalan zahir. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang pembahasan selanjutnya tentang rukun iman. Kalau ada orang yang meninggalkan salah satu dari rukun-rukun tersebut, ya maka dia sesuai dengan apa yang ditinggalkan. Karena khilaf di kalangan para ulama. Orang yang meninggalkan sholat berbeda dengan orang yang meninggalkan puasa, berbeda dengan orang yang meninggalkan zakat, berbeda dengan orang yang meninggalkan haji. Sebagaimana ada hadis di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam ini dia berada di posisi yang sangat berbahaya, di jurang kebinasaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari hal-hal yang membinasakan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya istiqomah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Nabi SAW sampai akhir hayat. Dan kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa agar kita diberikan as-sabat
keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam barzakh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduk kita di sini sebagai jalan kemudahan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.